Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini, sore yang ke-22 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan pada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah rahimakumullah, kita langsung ke materi kajian karena waktu kita sangat terbatas. Kita akan bahas tema tentang larangan zalim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab tentang tahrimuz zulmi, haramnya berbuat zalim. Yang pertama tentang definisi zalim. Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi bi ittifaqi a'immatil lughah. Zalim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun secara istilah syariat, pengertian zalim adalah mujawazatul hadd, melampaui batas-batas syariat. Zalim secara istilah adalah melampaui batas-batas syariat. Itu definisi zalim. Maka dari definisi ini kita bisa paham segala sesuatu yang melanggar syariat itu disebut kezaliman. Orang sengaja gak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, berarti dia melakukan kezaliman. Orang tidak sholat padahal dia wajib sholat, kezaliman. Orang tidak bayar zakat padahal dia wajib zakat, maka dia melakukan kezaliman. Dan banyak yang lainnya. Jadi segala bentuk pelanggaran terhadap syariat itu disebut kezaliman. Yang kedua kita bahas tentang jenis-jenis kezaliman. Az-zulmu salasatu anwa'. Kezaliman itu ada 3 jenis. Fadzulmun la yatrukuhullah wa zulmun yughfar wa zulmun la yughfar. Zalim ada 3. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan diampuni. Itu 3 jenis kezaliman. Fa amma dzulmul ladzi la yughfar fasyirku la yaghfirullah. Kemudian rinciannya, adapun kezaliman yang tidak akan diampuni, nomor berapa tadi? Nomor 3. Kezaliman yang tidak akan diampuni adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik
Wa amma dzulmul ladzi yukfar fa dzulmul 'abdi fima bainahu wa baina rabbih. Adapun kezaliman yang akan diampuni adalah kezaliman hamba antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang akan diampuni adalah kezaliman hamba antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmul ladzi la yutrab, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa dzulmul ibad, yaitu kezaliman antara sesama manusia. Fayaqtasullahu ba'duhum min ba'd, maka Allah akan mengkisos sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Itu 3 jenis kezaliman. Ada zalim yang tidak diampuni, yaitu kesyirikan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang akan diampuni dengan mudah, yaitu kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap antara kita dengan Allah. Yang ketiga, kezaliman yang pasti akan dibalas dan tidak akan dibiarkan, yaitu kezaliman sesama kita, antara satu orang kepada yang lainnya. Jelas ya? Sekarang kita bahas yang ketiga, hukum kezaliman. Berlaku zalim hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Berlaku zalim hukumnya haram berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran yaitu surat Hud ayat 18. Surat Hud ayat 18, Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Sesuatu yang dilaknat itu menunjukkan keharaman. Dan dalam ayat ini Allah berfirman bahwa laknat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa berbuat zalim hukumnya adalah haram. Kemudian dalil dari hadis adalah riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, kemudian Allah mengharamkan kezaliman itu antara sesama kita. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kezaliman hukumnya haram. Pembahasan keempat, kita akan bahas bentuk-bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kezaliman yang akan kita bahas adalah dari 3 jenis kezaliman tadi. Kita ambil yang nomor 1, berarti kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman antara sesama hamba. Nah, bentuk-bentuk itu yang akan kita bahas. Jadi kita nggak bahas kezaliman kepada Allah, yaitu kesyirikan, kemudian zalim terhadap diri sendiri, yang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan di sini adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yaitu kezaliman antara sesama hamba. Ada banyak bentuk, ya, bentuk kezaliman.
Dan bentuk-bentuk kezaliman ini masih sering dilakukan, bahkan mungkin oleh kita juga. Makanya nanti kita akan sebutkan sebagai bentuk pengingat untuk kita semua, karena sebagian besar kezaliman yang nanti akan disebutkan itu masih dipraktekkan oleh banyak kaum muslimin dan mungkin juga oleh sebagian kita yang hari ini duduk di sini. Maka nanti kalau ada yang mengena kepada kita, yaitu bagian dari nasihat. Kalau benar silahkan diterima, kalau tidak maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Bentuk kezaliman yang pertama adalah al-ghibah, yaitu ghibah. Tentang ghibah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah seseorang di antara kalian merasa suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai? Maka tentu kalian akan membencinya. Jadi menggibah itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging saudara kita sendiri yang sudah bangkai. Siapa di antara kita yang suka makan bangkai, bahkan bangkai saudaranya sendiri? Tentu enggak ada. Jadi Allah umpamakan gibah itu seperti itu. Seperti makan bangkai saudara kita sendiri, yaitu betapa buruknya gibah. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan apa itu gibah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bertanya, "Atadruna mal gibah?" Tahukah kalian apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang akan dia benci. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Menyebutkan keburukan saudaramu di belakang dia, itu namanya ghibah. Ini definisi ini penting. Kita membicarakan sesuatu yang akan dibenci kalau orang yang dibicarakan oleh kita itu tahu dan membicarakannya di belakang dia, bukan di depan dia. Kalau membicarakannya di depan dia, di hadapan muka dia, itu tidak disebut ghibah. Itu disebut as-sabbu, ya, mencela atau mencaci maki. Dan itu juga dosa besar juga. Cuma beda definisinya. Kalau ghibah itu di belakang, kalau di depan mukanya langsung tidak disebut ghibah. Kemudian para sahabat bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma'qul?" Ya Rasulullah, bagaimana jika yang aku katakan itu memang ada pada dia? Yang kita omongin ini memang benar, fakta. Lalu Nabi bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah." Kalau yang kamu omongin itu benar, memang dia melakukannya, itu keburukan dia, maka itulah ghibah. Kamu sedang menggibah dia. Tapi kalau yang kamu omongin itu enggak benar, kamu bilang dia dusta padahal dia tidak dusta, kamu bilang dia mencuri padahal dia tidak mencuri, itu namanya fitnah. Kamu telah menuduh dia, faqad bahattahu, kamu telah berbuat dusta tentang dia. Nah, jadi bedakan ya. Kadang ketika orang ghibah kemudian kita nasihati, ini ghibah nggak boleh. Orang bilang, tapi benar kok, yang kita omongin memang benar. Nah, justru ghibah itu disebut ghibah karena yang kita omongin
benar, ada pada orangnya. Kalau yang kita omongin gak benar, itu namanya bukan ghibah, itu namanya fitnah. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Ya, contoh, kita ngomongin si fulan bahwa dia misalkan ya tentang keburukan dia, apalah, mungkin suka terlambat ke majelis ilmu, kita omongin ya, di belakang dia. Kalau benar dia itu suka terlambat ke majelis ilmu, itu namanya kita ghibah. Tapi kalau ternyata dia itu nggak terlambat ke majelis ilmu, itu namanya fitnah. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Nah, maka hati-hati ya, kita membicarakan keburukan-keburukan orang itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Kalau benar yang kita bicarakan itu buruk, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak, itu fitnah. Kemudian ada satu kisah tentang betapa besarnya dosa ghibah ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata kepada Nabi SAW, kalau tidak salah kisahnya, Nabi SAW ya, waktu itu jadwal bermalam di rumah Aisyah. Ya, malamnya jadwal di rumah Aisyah karena Nabi itu beristri lebih dari satu. Jadi malamnya harus di jadwal. Ya, beda dengan kita. Malam itu jadwalnya Aisyah. Kemudian Nabi datang terlambat. Ya, datang terlambat. Kemudian Aisyah bertanya, dari mana? Ya, Nabi menjawab, dari rumah Sofiyah. Sofiyah adalah istri Nabi yang lainnya selain Aisyah. Kemudian ada rasa cemburu ya, namanya wanita, harusnya Nabi di rumah Aisyah tapi terlambat gara-gara dari rumah Sofiyah. Kemudian Aisyah cemburu. Kemudian Aisyah mengatakan, hasbuka min Sofiyah kada wa kada, cukuplah engkau dari Sofiyah itu begini dan begini. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek ya, mengatakan Sofiyah itu pendek ya, dan memang pendek. Tapi Aisyah mengatakan itu di hadapan Nabi, di belakang Sofiyah. Sofiyah nggak tahu sama sekali. Apa jawaban Nabi SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, satu kalimat yang kau ucapkan tadi, Sofiyah itu pendek, seandainya kalimat itu dicelupkan ke air laut, dicampurkan, maka kalimat itu bisa merubah warna lautan. Satu kalimat saja tentang keburukan seseorang, seandainya itu dicampurkan ke air laut, bisa merubah warna air laut tersebut ya, betapa besarnya dosa ghibah. Itu satu kalimat. Aisyah cuma mengatakan Sofiyah itu pendek. Gimana kalau kita ghibah berkalimat-kalimat, bermenit-menit, berjam-jam ya, mungkin habis kebaikan kita dan numpuk dosa kita. Waliyadzubillah. Nah, maka hati-hati ya yang masih suka membicarakan keburukan orang. Orang punya keburukan itu bukan untuk dibicarakan, karena setiap orang punya keburukan. Bahkan seringkali yang membicarakan keburukan itu, keburukannya lebih banyak daripada yang dibicarakan. Orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, biasanya keburukan dia itu lebih banyak daripada keburukan yang dibicarakan. Hati-hati. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, ar-riba isnani wa sab'una
Riba itu ada 72 pintu. Ya, riba ada 72 pintu. Adnaha mithla ityani rajul ummah. Yang paling rendahnya dosa riba itu, yang paling rendahnya seperti seseorang mendatangi ibunya. Ya, maksudnya berzina. Riba yang paling ringan, yang paling rendah, bagaikan seseorang berzina dengan ibunya. Itu keburukan riba. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa arbar riba istitalatul rajul fi irdi akhi. Dan riba yang paling besar adalah seseorang membicarakan keburukan saudaranya, atau seseorang merusak kehormatan saudaranya. Jadi ghibah disebut oleh Nabi sebagai riba yang paling riba yang paling besar, yaitu merusak kehormatan saudara kita, yaitulah ghibah. Padahal riba yang paling ringan saja tadi diumpamakan oleh Nabi seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Ini yang pertama, ghibah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari keburukan ghibah. Yang kedua, termasuk bentuk kezaliman adalah namimah. Kita ringkas saja karena waktunya terbatas. Namimah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hammazin masya'in binamim. Hammaz, orang yang suka mencela, masya'in binamim, orang yang suka berjalan ke sana kemari sambil melakukan namimah. Namimah itu mengadu domba. Datang kepada si fulan mengatakan bahwa kamu dijelek-jelekan oleh si B. Nanti datang ke si B, kamu dijelek-jelekan oleh si itu. Kemudian terjadilah prasangka yang buruk antara keduanya. Terjadilah permusuhan, terjadilah kebencian. Gara-gara siapa? Gara-gara orang ini yang mampir ke sana kemari menyampaikan berita. Itu namam. Makanya kalau ada yang datang kepada kita melaporkan kepada kita bahwa kita dibicarakan oleh si A, si B, dialah orang yang buruk itu. Orang lain membicarakan keburukan kita nggak tahu, kita masih tenang, bisa hidup nyaman. Tapi ketika orang ini datang kepada kita, dia melaporkan keburukan orang lain kepada kita jadi gelisah. Bahkan kita jadi buruk sangka sama orang tersebut, dan seterusnya terjadilah keburukan-keburukan. Nah, maka mari sama-sama kita belajar, gak usah kita melaporkan sesuatu kepada orang lain. Ya, gak usah banyak melapor-laporkan. Saudara kita misalkan digibah sama saudara kita yang lainnya, gak usah kita laporkan, nasihati saja dia. Tapi nggak usah kita sampaikan kepada orang. Buat apa? Kalau kita menyampaikan, maka kita termasuk salah satu dari pengadu domba. Nama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam. Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Salah satu bentuk adu domba itu adalah tadi mudah melapor-laporkan, ya, terutama ibu-ibu, ya, hati-hati. Anak datang ke sini banyak pesanan, pesan ini untuk ibu-ibu terutama ummahat. Ya, ini bukan bohong, ini betulan. Ummahat banyak yang lisannya nggak dijaga. Dari lisannya kemudian mengakibatkan permusuhan, terjadinya kebencian yang berlarut-larut, yang menahun, sampai sekarang
gak damai-damai juga gara-gara lisan. Bahkan bukan antar sesama ummahat, terkadang sebagian ummahat juga ada yang lisannya itu membuat ibu-ibu dari kalangan awam atau ibu-ibu umum ini tersakiti juga. Nah, maka anak ingatkan di sini ibu-ibu dan juga bapak-bapak sebagai suaminya. Sekali-kali kita ngobrol sama istri itu, karena istri kita itu tanggung jawab kita. Tanya sama istri kita itu, kamu main sama siapa tadi seharian? Yang diobrolin apa? Ngobrolin orang enggak? Ngobrol sama teman kamu, ngobrolnya gimana? Kalau ada yang salah, koreksi sama kita, luruskan. Di kita Cibarusan, baik itu MBJ, Sindang dan sekitarnya, banyak ummahat itu yang mohon maaf, bukan bermaksud menyinggung bapak-bapak. Banyak ummahat itu seperti yang suaminya nggak ada, Ana bisa tahu ini, bisa Ana bertanggung jawabkan. Dari mana tahunya? Banyak, ya. Coba cek postingan-postingan di WA, di Facebook, kemudian chat-chatnya dengan teman-temannya. Banyak yang harus dikoreksi. Nah, mudah-mudahan Ana berhusnudzon bahwa bapak-bapak di sini sudah melakukan tugasnya, tapi memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami tidak bisa memberikan hidayah. Kita hanya bisa membimbing. Nah, makanya untuk ibu-ibu hati-hati, ya, jaga lisan, jaga sikap. Bapak-bapak juga, ya, tapi yang lebih dominan itu masalah lisan itu ibu-ibu. Masalah ghibah, masalah namimah, masalah mencela, masalah menghina, yang dominan itu ibu-ibu. Kemudian selain itu juga tentang buruk sangka, jarang tabayun, ini juga dominan. Mudah berburuk sangka kepada saudaranya. Ya, saudaranya melakukan sesuatu buruk sangka, melakukan ini buruk sangka. Ini juga banyak. Itu juga bentuk kezaliman. Ya, maka ana wasiatkan kepada anak pribadi dan semuanya, mari jaga lisan kita dari hal-hal yang Allah murkai. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man namma ilaika namma alaika. Siapa yang mengadu domba kepadamu, dia juga akan mengadu domba atasmu. Ya, siapa yang mengadu domba kepadamu, dia datang kepadamu menyampaikan keburukan orang lain, maka dia juga akan menyampaikan keburukanmu kepada orang lain. Ya. Maka rumusnya adalah, ini rumus dari para ulama. Salah satunya tadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Percayalah dan yakinlah, orang yang menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepada kita, dia adalah orang yang buruk, bukan orang yang baik. Orang yang datang kepada kita membawa berita tentang orang lain kepada kita, apalagi beritanya tentang keburukan, dia adalah orang yang buruk. Jangan didengar beritanya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk mengatakan kepada orang seperti ini, kamu adalah pendusta. Ya, ini betapa buruknya mengadu domba. Termasuk juga kalau berita yang dibawa kepada kita itu bukan berita tentang keburukan, berita yang biasa-biasa saja. Orang datang kepada kita membawa berita tentang orang lain, si fulan begini.
begini-begini itu bukan keburukan, tentang masalah biasa. Ini juga orang yang buruk. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dipandang berdosa, dipandang buruk, manakala dia selalu menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia beritakan ke orang lain. Itu orang yang buruk. Ya, maka belajarlah untuk menjaga lisan. Jangan setiap yang kita dengar, setiap yang kita lihat, kita infokan ke orang lain. Apalagi infonya tentang keburukan orang lain. Ya, kita sampaikan ke orang lain. Bahasanya biasanya pura-pura nanya, ya, pura-pura nanya. Emang benar gak sih dia itu begini? Biasanya bahasanya begitu, ya, pura-pura nanya. Ya. Maaf ya, kita bukannya mau gibah, kita cuma tabayun, ya. Atau tahu nggak kamu begini. Nah, ini semuanya tentang mengadu domba, dan itu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Kemudian dikatakan amalun namam adarru min amali syaitan. Perbuatan pengadu domba itu lebih berbahaya daripada perbuatan syaitan. Fa inna amala syaitan bil waswasah wa amalun namam bil wajah. Karena amalan syaitan itu dengan cara membisikkan, sedangkan amalan pengadu domba itu langsung terus terang. Jadi pengadu domba ini lebih bahaya daripada setan. Setan itu merusak kita dengan cara membisikkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, itu setan. Kerjaan setan itu membisikkan keburukan. Sedangkan pengadu domba ini membisik secara langsung, terang-terangan di depan kita, ya, menyampaikan keburukan orang lain kepada kita, sehingga kita timbul kebencian kepada orang itu, dan seterusnya. Yang ketiga, kezaliman yang ketiga, akhdhu ardil ghair, merampas tanah orang lain. Merampas tanah orang lain meskipun sejengkal. Hati-hati, antum punya rumah, antum butuh jembatan buat jalan motor supaya dari jalan masuk ke rumah antum. Jalan itu dibangun di atas tanah yang bukan tanah antum. Boleh nggak seperti itu? Kalau diizinkan oleh yang punya boleh, tapi kalau nggak diizinkan nggak boleh. Antum punya rumah, antum butuh bikin pagar untuk memagari mobil antum supaya aman. Kemudian sebagian dari pagar itu nyebrang ke jalanan umum. Boleh nggak seperti itu? Kalau diizinkan oleh pemilik jalan boleh, tapi kalau enggak boleh. Pertanyaannya, antum minta izin tidak? Atau dari peraturan pemilik perumahan dijelaskan nggak seperti itu kebolehannya? Kalau tidak dijelaskan, maka hukum asalnya nggak boleh. Karena dalam agama Islam, hukum asal sesuatu yang bukan milik kita nggak boleh kita pakai tanpa seizin yang punya. Itu hukum asal. Nah, ketika kita merampas tanah orang lain meskipun sejengkal, termasuk memindahkan batas-batas tanah, patok-patok tanah, kita geser meskipun sejengkal, itu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i ardin." Siapa yang melakukan kezaliman, yaitu dia merampas sejengkal dari tanah, maka di akhirat akan dikalungkan ke lehernya dari 7 lapis tanah. Karena tanah itu meskipun sejengkal, dia mencakup ke bagian dalam-dalamnya. Ya, meskipun kita itu merampas cuma sejengkal, tapi sejengkal itu sampai ke dalam-dalamnya. Ya, dan tanah itu ke dalamnya itu sangat dalam. Ya, makanya kalau seseorang punya tanah 1 meter, dia berhak atas tanah itu dan berhak atas apa yang ada di dalam tanah itu. Ya, kalau di dalam tanah itu misalkan nemu harta karun, berarti itu milik dia. Ya.
Jadi punya tanah semeter, maka dia berhak atas tanah itu beserta apa yang ada di dalam tanah semeter itu sampai ke dalam-dalam. Nah, ini yang ketiga. Ya, hati-hati ya. Yang punya tanah perhatikan batas-batasnya, termasuk rumah antum. Batas-batas rumah antum mana? Batas-batas yang bukan punya antum yang mana? Yang keempat, termasuk kezaliman adalah hadayal ummal, hadiah para pegawai. Ya, ini banyak ditanyakan. Pegawai itu baik pegawai negeri termasuk juga pegawai swasta. Ya, termasuk guru, karyawan itu pegawai. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW menugaskan seorang sahabat untuk mengambil harta zakat dari orang-orang kaya. Tes. Mati. Tes. 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 Cek. Baik, kita lanjutkan. Ketika Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk mengambil harta zakat dari orang kaya, kemudian sahabat ini selesai melaksanakan tugasnya kembali kepada Nabi SAW. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." Ini bagi kalian, ini harta zakat, dan yang ini hadiah dihadiahkan kepada saya dari orang-orang kaya tadi. Lalu Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Beliau memuji Allah, kemudian Nabi bersabda, "Amma ba'du, fa inni asta'milu rajula minkum 'alal amal mimma wallanillahu fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya. Afala jalasa fi baiti abihi aw ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan." Amma ba'du, sungguh saya telah mempekerjakan seseorang dari kalian untuk satu pekerjaan yang Allah bebankan kepada saya, yaitu memungut harta zakat. Lalu dia datang setelah melaksanakan tugas, ini harta zakat dan ini hadiah dihadiahkan kepada saya. Lalu Nabi bersabda, tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya, kalau memang dia itu benar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya, kenapa orang kaya itu memberikan hadiah kepada dia? Dia diberi hadiah karena profesi dia, karena jabatan dia sebagai penarik zakat. Kalau bukan karena penarik zakat, orang itu gak akan ngasih hadiah kepada dia. Makanya kata Nabi, coba saja dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, hadiah itu datang gak bakalan. Nah, maka hati-hati ya, para guru sudah sering disampaikan menerima hadiah dari wali murid. Itu hukum asalnya tidak boleh. Wali murid juga sering diingatkan. Sekolah sudah memberitahukan gak boleh ngasih hadiah kepada guru dalam momen-momen tertentu. Yang ingin memberikan hadiah, berikan langsung kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang distribusi. Karena hadiah-hadiah yang langsung dari wali murid kepada guru itu efeknya buruk. Ya, efeknya buruk. Satu, membuat guru yang lain yang tidak dikasih cemburu ya kepada guru tersebut. Cemburu. Dia enak dikasih, saya tidak. Kemudian hadiah dari wali murid yang langsung kepada guru, efeknya adalah merubah
perasaan atau hati si guru, karena hadiah itu berpengaruh. Anak dari orang tua yang orang tuanya sering ngasih hadiah kepada guru, ketika anak itu bermasalah, sedikit banyak akan berpengaruh. Ya, ketika nilainya jelek, sedikit banyak guru itu akan merasa nggak enak kalau ngasih nilai jelek. Kenapa? Orang tuanya ngasih hadiah terus. Itu namanya hadayal mal, dan itu termasuk kezaliman. Kemudian masih banyak, kita teruskan aja ya. Yang kelima ya, mengambil harta orang lain. Kalau tadi merampas tanah, termasuk kezaliman juga adalah mengambil harta orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahu nar." Siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga. Hak seorang muslim di sini salah satunya harta. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan sumpah, pedagang, ini saya juga sumpah, ini beneran sumpah, dari sananya segini ya, sumpah saya nggak ngambil untung ya, sumpah saya untungnya sedikit. Ini dengan sumpah mengambil harta orang lain, harta seorang muslim, kata Nabi, Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah atau meskipun yang diambilnya itu hanya sesuatu yang sedikit, apakah kalau yang diambilnya itu sedikit dia haram masuk surga juga? Kata Nabi SAW, "Wa in kana qadiban min arab." Meskipun yang dirampasnya itu hanya sebatang siwak. Ya, orang ngambil siwak berapa sih harganya? Ya, mungkin 5.000, mungkin 10.000. Kata Nabi, meskipun yang dicuri itu hanya segitu, masuk dalam hadis ini. Allah haramkan dia masuk surga dan Allah wajibkan masuk neraka. Hati-hati ngambil harta punya orang. Termasuk bentuk ngambil harta punya orang secara zalim adalah menipu. Ya, antum dagangnya nipu, curang. Takaran antum kurangi, timbangan antum kurangi, ya, barang busuk dicampur dengan barang bagus, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian termasuk kezaliman adalah matlul ghani, menunda pembayaran hutang padahal mampu. Itu termasuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, matlul ghani zulmun, menunda pembayaran hutang padahal mampu adalah bentuk kezaliman. Ya, Bapak Ibu yang punya hutang, dahulukan pembayaran hutang, jangan ditunda-tunda. Melunasi hutang itu hukumnya wajib. Ketika kita tidak mampu, kita boleh minta tempo sama yang memberi pinjaman. Tapi manakala kita ada kemampuan, ya nih sekarang bentar lagi mungkin THR turun, antum cek dulu, ya, punya hutang tidak. Membayar hutang lebih wajib ketimbang antum membeli keperluan hari raya. Ini betul, ya. Antum kebutuhan hari raya misalkan kue, baju anak, ongkos mudik dan lain-lain, itu nggak wajib sama sekali. Ya, beli kue hari raya wajib? Tidak. Kalau antum nggak punya nggak apa-apa. Hari raya nggak ada kue. Beli baju wajib? Tidak juga. Antum mudik wajib? Tidak. Kalau memang antum nggak ada uang, nggak ada ongkos, ya antum nggak berdosa. Nanti antum tinggal
bilang ke orang tua, ya maaf Bu, Pak, THR saya habis untuk bayar hutang. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki baru bisa pulang. Itu nggak masalah. Daripada antum hutang nggak bayar-bayar, tapi kerjaan antum tiap akhir pekan jalan-jalan. Ini kan orang yang minjeminya jadi suudon kan. Hutang nggak dibayar, tapi bajunya bagus-bagus, ya postingannya jalan-jalan terus. Nah ini nggak bagus. Dikatakan adainu hamun bil lail wa mudillatun bin nahar. Hutang itu kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari, itu hutang. Kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Makanya orang yang punya hutang di siang hari dia takut mau ketemu orang, dia malu. Makanya segera bayar. Ya, tentang bahaya hutang ini hadis-hadisnya banyak. Antum juga mungkin sudah tahu. Terakhir dari anak, termasuk kezaliman adalah asyadmu wa dharbu, mencela atau mencaci maki orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bertanya, atadruna man muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang gak punya dirham, gak punya barang-barang, gak punya uang, gak punya barang, itu bangkrut. Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga datang dengan membawa dosa karena mencaci si fulan, menuduh si alan, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu, memukul si ini, sehingga kebaikan dari orang-orang yang dizaliminya fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan orang yang berbuat zalim itu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahu. Kalau kebaikan dia habis padahal kezalimannya belum, maka dosa dari yang dizaliminya dibebankan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut. Waliyadzubillah. Ya, maka hati-hati kita berbuat zalim, ya, terutama lisan. Lisan ini sesuatu yang paling pantas untuk kita jaga, kita penjara, jangan dibiarkan. Kadang satu kalimat yang keluar dari lisan kita menganggapnya itu biasa, tapi pengaruhnya, akibatnya untuk kita sangat merugikan kita karena dampak dari dosanya. Ya, maka belajarlah bicara yang baik. Qul khairan aw liyasmut. Tinggalkan, hindari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang haram yang menyakiti perasaan orang lain. Menggibah, namimah, menuduh orang, mencaci orang, menghina orang, merendahkan orang, tinggalkan itu semua karena efek buruknya akan kembali kepada kita. Barangkali itu, sebetulnya masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari poin yang nomor 3 apabila sudah terjadi saat ini? Contohnya buat pagar yang lewat batas rumah. Ya, kalau tanah itu bukan tanah kita dan tidak diizinkan oleh pemilik tanah, maka solusinya kita minta izin kepada pemilik tanah, mohon keridhoannya, mohon dihalalkan.
Nggak cukup kita bertobat kepada Allah, harus selesaikan urusan dengan yang bersangkutan. Kalau diizinkan, walhamdulillah. Kalau tidak, bongkar pagar kita, bongkar. Ya, lebih baik di dunia kita susah daripada kita susah di akhirat. Lebih baik kita di dunia terlihat pas-pasan, tapi di akhirat kita enak, daripada di dunia ingin terlihat mewah, ingin terlihat gaya, tapi sebetulnya itu menghasilkan dosa. Bismillah, bagaimana jika seseorang pernah berbuat syirik akbar kemudian dia bertaubat, apakah dosanya masih bisa diampuni? Dan bagaimana dengan ibadah yang sudah pernah dilakukan, apakah tetap atau hilang? Orang yang berbuat syirik, kalau dia bertobat maka Allah ampuni. Allah ampuni. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kalau orang itu bertobat. Ya, dosa sebesar apapun termasuk syirik, kalau pelakunya bertobat maka Allah akan ampuni. Kalau sudah diampuni, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, yang ketika dia melakukan kesyirikan amalnya batal, hangus, kemudian dia bertobat, kembali lagi, ya, kebaikan-kebaikannya dicatat lagi. Berdosakah apabila istri pulang kampung sendiri tanpa didampingi suami, sedangkan suaminya di sini banyak kerjaan? Yang pertama, para suami harus punya sifat cemburu, ya, jangan jadi suami yang dayus. Gimana bisa antum membiarkan istri pulang sendiri hanya karena antum punya kerjaan? Ya, nggak bisa kita pahami, khususnya anak nggak paham gimana antum bisa membiarkan istri antum berangkat sendiri, antum nggak mengantar. Kenapa nggak bareng sama antum saja nanti? Ya, nunggu antum libur bareng sama antum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi seorang istri pulang tanpa suaminya dan pulangnya itu termasuk safar, maka safarnya adalah maksiat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha di mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya atau bersama suaminya. Jadi hukumnya berdosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kesyirikan yang dilakukan orang tua dan saudara? Tugas kita menasehati, mengingatkan selama mereka masih hidup, dan doakan. Mudah-mudahan sebelum ajalnya Allah berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum adzan dan iqamah saat pemakaman jenazah? Wallahu alam, yang ana tahu tidak ada syariat adzan atau iqamah ketika pemakaman. Ya, jadi ketika memakamkan, ya langsung dimasukkan ke liang lahat, setelah itu dikuburkan. Tapi kalau ada orang melakukan azan terlebih dahulu atau iqamah dulu, maka dia harus mendatangkan dalil, karena ibadah kita itu harus berdasarkan dalil. Kalau dalilnya ada, silahkan amalkan. Tapi kalau tidak ada, jangan coba-coba bikin syariat sendiri yang Nabi tidak pernah syariatkan. Nah, barangkali itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Muhammad Khair pada semoga apa yang beliau sampaikan